Pencangkokan pertama, nasab Ahmad bin Isa Muhammad An-Nakib. Lalu setelah 385 tahun ada nama baru muncul. Tapi bukan Ubaidillah. Ia adalah Abdullah yang disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia disebut bukan dalam kitab nasab, tapi dalam sebuah kitab yang berbicara tentang sejarah para ulama dan para raja di Yaman. Ketika itu, kitab itu bernama Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Al-Qadi Abu Abdillah Bahauddin Muhammad bin Yusuf bin Yaqub yang wafat pada 730 atau 731 atau 732. Jelas sekali nama Abdullah ini bukan Ubaidillah karena memiliki keturunan yang berbeda dengan klaim Ba'alawi sekarang. Dalam kitab ini memang muncul pula nama Ba'alawi, namun nama-nama yang disebutkan dari keluarga Ba'alawi, masa kitab ini sama sekali berbeda dengan nama-nama yang disebutkan oleh kitab karangan Ba'alawi masa kemudian. Dan kitab ini tidak menyebut sama sekali nama Alawi bin Ubaidillah. Ini pencangkokan pertama nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib, yaitu yang dilakukan oleh keluarga Ba'alwi Banil Jadid. Nama Alwi dan Ubaidillah masih tidak muncul berbalut kehambaan. Dalam kitab nasab yang ditulis abad ke-9, nama Abdullah pun belum ada. Ini sangat logis. Kitab nasab yang ditulis oleh ulama nasab tentu tidak mungkin sembarangan memasukkan nama yang tidak jelas dalam rumpun keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu berbeda dengan kitab sejarah. Penulis sejarah meriwayatkan dalam kitabnya nasab tokoh yang ditulis sesuai pengakuannya. Ia tidak terlalu menuntut kesahihan karena kesahihan nasab itu nanti bisa dikenali dan diuji oleh bidang yang lebih spesifik, yaitu bidang nasab. Sejarah hanya menulis sesuai pengakuan tokoh, karena pengakuan itu bagian dari sejarah pula. Benar atau tidaknya sangat mudah dibuktikan dalam sanad nasab yang ditulis setiap generasi dalam kitab-kitab nasab. Dalam kitab Umdatul Talib fi Ansab Ali bin Abi Talib karya Ibnu Anbah yang wafat pada tahun 828 juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah dan mempunyai cucu yang bernama Alwi. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Wa minhum Ahmad Al-Ataj bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Akbar. Sebagian dari keturunan Muhammad An-Nakib adalah Ahmad At-Taj bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Akbar. Sampai awal abad 9 ini tidak disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Tidak pula disebutkan ada cucunya bernama Alwi. Seperti juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut, Yaman. Tidak ada. Nama Abdullah muncul kembali pada abad ke-9, dinisbahkan sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab itu bernama Kitab An-Nafhah Al-Ambariyah karya Muhammad Kadzim bin Abil Futuh Al-Yamani Al-Musawi yang wafat pada tahun 880. Dari situ kita melihat bahwa nama Abdullah telah menghilang dari radar para penulis nasab selama 535 tahun. Dihitung dari wafatnya Ahmad bin Isa. Lalu muncul di kitab nasab setelah 535 tahun tersebut. Pencangkokan nasab
Alwi kepada Abdullah tahun 996 Hijriah atau abad ke-10. Dalam kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib karya Said Muhammad bin Husain As-Samarqandi yang wafat pada tahun 996 disebutkan seperti berikut. Wa amma Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Al-Uraidi faqala Ibnu Ambah Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi min waladihi wa sakata an ghairihi qultu ra'aitu fi ba'di ta'aliq ma suratuhu qala al-muhaqqiqun bi hadzal fan min ahli Yaman wa Hadramaut kal Imam Ibni Samrah wal Imam Al-Janadi wal Imam Al-Futuhi sahib kitab At-Talkhis wal Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal wal Imam Abil Hub Al-Bara'i wal Imam Fadl bin Muhammad Al-Bara'i wal Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ubbad Asy-Syami wa Syekh Fadlullah bin Abdillah Asy-Syajari wal Imam Abdurrahman bin Hasan kharaja Said Syarif bin Isa wa ma'ahu waladuhu Abdullah fi jam'in minal aulad wal qarabat wal ashab wal khadam minal Basrah wal Iraq ila Hadramaut wastaqarra maskana dzurriyyatihi wastadalla fihim bidarim bi Hadramaut ba'da tanaqul fil buldan wat tagharrub anil autan hikmatul muluk al-manan fa auladu Abdullah alawiyan wa alawi auladun Muhammad wa Muhammad auladu alawiyya wa alawi auladu aliyan khali'u qismin awalin khali'u qismin aulad Muhammad sahib Mirbat wa aulad Muhammad sahib Mirbat alwiya wa aliya fa amma alawi falahu arba'atu aulad Ahmad walahu aqaba walahu uqiba wa Abdullah wala uqiba lahu wa Abdul Malik wa uqibahu fil Hind wa Abdurrahman walahu aqabahu wa amma Ali falahu al-faqih al-muqaddam Muhammad walahu aqaba katsir. Adapun Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi maka Ibnu Ambah berkata Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi adalah dari keturunan Ahmad bin Isa. Ia, yakni Ibnu Ambah, diam tentang selain Abu Muhammad. Aku berkata penulis kitab Tuhfatut Thalib. Aku melihat dalam sebagian ta'liq catatan pinggir sebuah kitab ditulis oleh santri di pinggir kitab ketika mendengar keterangan guru. Tulisan yang bunyinya telah berkata al-muhaqqiqun dari cabang ilmu atau nasab dari ahli Yaman dan Hadramaut seperti Imam Ibnu Samrah, Al-Imam Al-Jundi, Al-Imam Al-Futuhi yang mempunyai kitab At-Talkhis, Al-Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, Al-Imam Abil Hubbi Al-Bur, Al-Imam Fadl bin Muhammad Al-Bur, Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ibad Asy-Syami, Syekh Fadlullah bin Abdullah Asy-Syajari dan Al-Imam Abdurrahman bin Hisan Ahmad Sayyid Syarif Ahmad bin Isa Berki bersama anaknya Abdullah dalam rombongan para anak, kerabat, teman-teman, para pembantu dari Basrah dan Irak menuju Hadramaut. Setelah berpindah dari berbagai daerah dan bersembunyi dari berbagai negara, sebagai hikmah Tuhan, Raja yang Maha memberikan anugerah. Maka kemudian Abdullah mempunyai anak bernama Alwi, dan Alwi mempunyai anak bernama Muhammad. Muhammad mempunyai anak Alwi lagi. Alwi mempunyai anak Ali Khali Qasam. Ali Khali Qasam mempunyai anak bernama Muhammad Sahib Mirbat, dan Muhammad Sahib Mirbat mempunyai anak bernama Alwi dan Ali. Maka adapun Alwi maka mempunyai 4 anak, Ahmad dan ia berketurunan Abdullah.
berketurunan. Abdullah, ia tidak berketurunan. Abdul Malik keturunannya di India, dan Abdurrahman, dan ia berketurunan. Dan adapun Ali, maka ia mempunyai anak Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad, dan ia mempunyai banyak keturunan. Inilah kitab pertama yang menyebut nama-nama yang lazim di keluarga Alawi seperti Alawi, Sahib Mirbat, dan Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan penyebutan ini tanpa referensi kitab nasab sebelumnya. Pengarang kitab Tuhfatul Talib ini hanya berdasarkan sejari kertas yang ia temukan yang ada nama-nama susunan nasab. Atas nama-nama susunan nasab itu, lalu ia masukkan ke dalam kitabnya. Ia berkata bahwa aku menemukan sebuah taklik, yaitu catatan santri pada sebuah kitab ketika mengaji di hadapan guru. Dari situlah mulai masyhurnya keluarga Alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Dari sini terlihat nama Alawi baru muncul setelah 651 tahun dari wafatnya Ahmad bin Isa. Dari sini pula kita bisa melihat di generasi mana mulai ada penisbatan keturunan Alawi sebagai dzurriyyat Nabi, yaitu di masa akhir abad 10 Hijriah. Yaitu ketika keluarga Ma'alwi Bani Alwi mencantolkan diri kepada Abdullah bin Ahmad, di mana telah disebutkan sebelumnya nasab Abdullah ini hasil pencantolan atau pencangkokan pula dari nasab Ahmad bin Isa. Ini adalah pencangkokan dari pencangkokan. Di masa Al-Faqih Al-Muqaddam yang wafat tahun 653 Hijriah, belum ada pengakuan keluarga Alwi sebagai dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada nama Alawi telah muncul dalam kitab nasab, tetapi ada masalah karena yang disebutkan itu ia bin Abdullah, bukan bin Ubaidillah. Sementara mungkin ada masyhur, mungkin yang masyhur pada abad 10 itu ia bin Ubaidillah. Dan Abdullah yang pernah disebut dalam kitab As-Suluk tidak punya anak bernama Alwi, tetapi anaknya bernama Jadid. Lalu kapan nama Ubaidillah ini muncul dalam kitab nasab dan punya anak bernama Alawi? Nama Ubaidillah muncul di kitab-kitab nasab yang ditulis keluarga Alawi pada waktu kemudian, seperti kitab Syamsul Dhahirah karangan Syekh Abdurrahman Al-Masyhur yang wafat pada tahun 1320 Hijriah. Nubdhat Latifah karangan Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail yang wafat pada 1235 Hijriah. Uqudul Almas karangan Alwi bin Tahir Al-Haddad yang 1382 Hijriah. Khidmatul Ashirah 1384 Hijriah. Ringkasan Syamsul Dhahirah karangan Ahmad bin Abdullah As-Sagaf. Kesimpulannya, berdasarkan data-data ilmiah yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa menurut takaran ilmiah keluarga Habib Ba'alawi, Habib Ba'alawi tertolak secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena keluarga ini bernisbah kepada Ahmad bin Isa setelah 651 tahun dari wafatnya Sayyid Ahmad bin Isa tanpa sanad. Kitab-kitab yang ditulis terdekat dengan masa Sayyid Ahmad bin Isa tidak mengkonfirmasi adanya Alawi dan Ubaidillah sebagai cucu dan anak dari Ahmad bin Isa. Alawi dan Ubaidillah ditulis sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab jauh setelah lebih dari 650 tahun. Tentunya aneh jika orang yang tidak ada dikenal sebagai keturunan Ahmad bin Isa, lalu kemudian setelah 651 tahun disebut sebagai keturunannya tanpa sanad yang tersambung atau yang muttasil. Kedudukan riwayat nasab semacam Ba'alawi ini dalam ilmu hadis masuk dalam kategori maudhu atau palsu.
Masyhurnya penyebutan Ba'alawi masa kini tahun 1444 Hijriah sebagai keturunan Nabi tidak bisa dijadikan pegangan kesahihan nasab mereka. Seperti sebuah hadis yang masyhur di tengah-tengah masyarakat, belum tentu hadis itu sahih. Tentu pengakuan yang sudah berjalan selama 448 tahun itu, mulai dari ditulisnya kitab An-Nafhah, dilanjut kitab-kitab lainnya dari keluarga mereka, dan masifnya penyebaran melalui tulisan, ceramah, dan media sosial yang dilakukan menjadikan contoh doktrin itu menjadi masyhur dan istifadhah. Tetapi syuhrah wal istifadhah jika bertentangan dengan data primer menjadi tidak berguna, ia tidak dapat menjadi patokan kesahihan. Mengenai panggilan Habib, apakah boleh disematkan kepada bukan keturunan Rasulullah? Jawabannya adalah para keturunan Nabi dalam sejarah disematkan panggilan Sayyid atau Syarif, sedangkan panggilan Habib itu panggilan khas untuk keturunan Alawi bin Ubaidillah Yaman dan bukan panggilan khas keturunan Nabi. Jadi siapa saja boleh dipanggil Habib jika ia sedang mendengar panggilan itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lamu bihaqiqatil hal. Ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Ketua Komisi Fatwa MUI Banten dan pengurus LBM PBNU, yang diedit oleh Didin Syahbudin.